Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan mulai saja presentasi hari ini. Di sini ada saya Lutfiah dan rekan saya Nur Amalia Afifana Laili dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang investasi dalam kas. Kita mulai saja pembahasannya. Pertama ada pengertian kas. Kas adalah jenis aktiva yang paling liquid bagi perusahaan atau seluruh uang tunai yang ada di tangan perusahaan atau cash on hand dan dana yang disimpan di bank dalam berbagai bentuk seperti deposito yang mudah dicairkan dalam jangka waktu pendek. Pengeluaran kas suatu perusahaan dapat bersifat terus-menerus atau kontinu. Misalkan pengeluaran kas untuk pembelian bahan mentah, pembayaran upah buruh. Selanjutnya ada pengertian investasi dalam kas. Pengertian investasi dalam kas adalah suatu penanaman modal yang disimpan di dalam kas. Dalam sebuah perusahaan, investasi kas sangatlah penting keberadaannya, karena berhasil atau tidaknya sebuah perusahaan itu tergantung kas yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi saldo kas. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama ada arus kas, 2 perubahan modal kerja, ketiga ada aset tetap, dan keempat ada transaksi saham dan pembayaran dividen. Mengapa arus kas dapat mempengaruhi saldo kas? Karena bila hal lain dianggap konstan, arus kas bersih positif akan menambahkan kas di bank. Namun hal-hal lain umumnya tidak dianggap konstan dan arus kas digunakan untuk hal-hal lain. Yang kedua ada perubahan modal kerja. Kenaikan modal kerja atau persediaan dan piutang dibayar dengan kas, sehingga kenaikan seperti itu akan menurunkan kas. Di lain pihak, penurunan modal kerja akan meningkatkan kas. Misalnya, jika persediaan mengalami kenaikan, perusahaan harus menggunakan kas untuk membeli tambahan persediaan. Sementara itu, jika persediaan turun, ini berarti perusahaan menjual persediaan dan tidak menggantinya, sehingga menghasilkan kas. Disinilah mengapa perubahan modal kerja dapat mempengaruhi faktor saldo kas. Demikian juga kenaikan kewajiban lancar seperti utang usaha, yaitu meningkatkan kas, sedangkan penurunan utang akan mengurangi kas. Ini terjadi karena jika utang naik, perusahaan telah menerima tambahan kredit dari suppliernya yang akan menghemat kas. Sementara itu, jika utang turun, perusahaan telah menggunakan kas untuk membayar suppliernya. Yang ketiga ada aset tetap. Jika suatu perusahaan berinvestasi pada aset tetap, posisi kasnya akan turun. Sementara itu, jika perusahaan menjual aset tetap, kasnya akan naik. Yang terakhir ada transaksi saham dan pembayaran dividen. Bila suatu perusahaan menerbitkan saham atau obligasi di bursa efek, ada tahun berjalan, dana yang dihimpun akan memperbaiki posisi kasnya. Di lain pihak, bila perusahaan menggunakan kas untuk melunasi utang yang belum jatuh tempo untuk membeli kembali sebagian sahamnya atau membayar dividen kepada pemegang saham, maka ini akan mengurangi kas. Jadi, keempat fakta tersebut akan tersaji dalam sebuah laporan arus kas atau statement of cash flow yang merangkum perubahan-perubahan pada posisi kas suatu perusahaan. Di sini ada contoh bahan, contoh bagan. Teman-teman bisa lihat. Jika kurang dimengerti, nanti bisa lebih dijelaskan oleh dosen terkait. Selanjutnya, aliran kas dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kas keluar atau cash outflow yang bersifat tidak kontinu atau bersifat intermittent. Misalnya pengeluaran untuk pembayaran bunga, dividen, pajak penghasilan, laba, pembayaran angsuran utang, pembelian kembali saham perusahaan atau pembelian aktiva tetap dan sebagainya. Yang kedua ada aliran kas masuk atau cash inflow. Di dalam cash inflow terdapat aliran yang bersifat kontinu dan yang bersifat intermittent. Aliran kas masuk yang bersifat kontinu, misalkan aliran kas yang berasal dari hasil penjualan produk secara tunai, penerimaan piutang, dan sebagainya. Sedangkan yang bersifat tidak kontinu, misalkan aliran kas masuk yang berasal dari penyertaan pemilik perusahaan, penjualan saham, penerimaan kredit dari bank, penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai, dan sebagainya. Penerimaan dan pengeluaran kas dalam perusahaan akan berlangsung terus-menerus selama hidupnya perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nur Amalia Afifana Laili.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang budget kas. Budget kas adalah estimasi atau perkiraan penerimaan dan pengeluaran kas terhadap posisi kas untuk periode tertentu yang akan datang. Dengan menyusun anggaran kas, akan dapat diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit maupun surplus kas karena proses operasinya. Dengan mengetahui defisit kas jauh sebelumnya, maka dapat direncanakan penentuan sumber dana yang akan digunakan untuk menutup defisit kas secara efektif dan juga efisien. Budget kas disusun agar supaya pemimpin perusahaan dapat mengetahui kemungkinan yang pertama, kemungkinan posisi kas, penerimaan dan pengeluaran sebagai hasil rencana operasional perusahaan. Yang kedua, kemungkinan adanya surplus kas atau defisit. Yang ketiga, besarnya dana beserta saat kapan dana itu dibutuhkan untuk menutup defisit kas. Yang keempat, untuk mengetahui kapan kredit itu harus dibayar kembali. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kas. Yang pertama, perimbangan antara aliran kas masuk dan juga aliran kas keluar. Yang kedua, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Untuk tetap menjaga likuiditas, maka perusahaan perlu untuk membuat perkiraan aliran kas. Yang ketiga, adanya hubungan yang baik dengan bank-bank. Dengan memiliki hubungan yang baik dengan bank-bank, maka akan lebih mudah untuk perusahaan mendapatkan kredit dalam menghadapi kesukaran finansial. Budget kas dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, estimasi penerimaan kas dan juga estimasi pengeluaran kas. Untuk estimasi penerimaan kas, biasanya berasal dari hasil penjualan tunai, hasil piutang yang terkumpul, penerimaan bunga, dividen, dan hasil penjualan aktiva tetap, dan lain-lain. Sedangkan estimasi pengeluaran kas digunakan untuk pembelian bahan baku, membayar upah tenaga kerja, dan juga biaya administrasi, dan lain-lain. 3 motif untuk memiliki uang kas adalah: yang pertama, spekulasi motif. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Dan yang terakhir ada motif spekulasi. Kembali ke motif yang pertama, transaksi motif atau motif transaksi biasanya dipegang untuk membayar berbagai transaksi bisnis. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga biasanya digunakan untuk mempertahankan saldo kas sehingga dapat memenuhi permintaan. Yang ketiga, motif spekulasi, yaitu memperoleh keuntungan dari memiliki atau menginvestasikan kas dalam bentuk investasi yang sangat liquid.